Kembali di Ayu Siang, pemirsa, alumnus sebuah universitas negeri bersama sejumlah mahasiswa tega menganiaya seorang mahasiswa lainnya di koridor kampus di Palembang, Sumatera Selatan. Berbekal video yang ramai di media sosial, polisi berhasil mengamankan para pelaku pengeroyokan. RZ, mahasiswa di salah satu universitas negeri di Palembang, viral karena dikeroyok sesama mahasiswa. Di dalam video terekam sejumlah mahasiswa lainnya menganiaya korban di koridor kampus. Ramainya video di media sosial ini membuat keluarga korban geram dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Petugas pun akhirnya berhasil mengamankan 4 pelaku, yaitu AS, DW, AC, dan AM yang diduga telah mengeroyok korban. 1 dari 4 pelaku merupakan alumnus mahasiswa dari kampus setempat. Dugaan sementara motif kejadian adalah kesalahpahaman. Atas perbuatan anarkis pelaku, keempatnya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dan korban sudah kita periksa juga, saksi juga sudah kita periksa. Alhamdulillah pagi ini kita berhasil 4 mengamankan dan kita akan dalami peran mereka, motif mereka apa, ya kan? Karena dari awal hanya motifnya katanya saling lihat-lihat, misalnya kan, ketersinggungan, kesalahpahaman. Nah, mudah-mudahan kita bisa dalami lagi. Dan dalam video itu kan agak banyak orangnya. Mudah-mudahan kita bisa tahu satu persatu pelakunya dan jumlahnya mereka berapa. Yang alhamdulillah yang 4 ini memang intinya nih, inti awal permasalahan dari mereka. Sementara itu, pemirsa, pembelajaran tatap muka di Kota Semarang kembali dihentikan sementara. Hal ini menyusul adanya puluhan siswa yang terpapar COVID-19. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dilakukan selama sepekan. Penghentian karena adanya sejumlah siswa di Kota Semarang yang terpapar COVID-19. Meskipun setelah dilakukan tracing tidak terjadi klaster. Total yang terpapar ada 40 siswa dari sejumlah sekolah, mulai dari SD, SMA hingga SMK. Untuk sementara, PTM dihentikan sambil lakukan evakuasi. Sementara itu, berdasarkan data Siaga Corona Semarang, hingga Senin siang 1 November, ada 26 orang dirawat karena terpapar COVID-19. Semua itu semua negatif, berarti kan tidak ada klaster COVID di sekolah. Mudah-mudahan kita berdoa sekolah yang lain juga begitu, sehingga minggu depan bisa tatap muka lagi. Daring nih, Pak? Ya, untuk 1 minggu ini kita daring dulu. Pak, itu rata-rata yang terpapar itu siswa atau? Ya, pemirsa, kondisi berbeda terjadi di Purbalingga. Pemkab menggenjot vaksinasi pelajar untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk menyukseskan gelar vaksinasi ini, sejumlah warga ikut dilibatkan. Ya, pemirsa, sebanyak 2.500 pelajar dan masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama dengan vaksin Sinovac di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga. Vaksinasi bagi pelajar digenjot Pemkab setempat seiring dimulainya pembelajaran tatap muka. Vaksinasi menjadi syarat mutlak digelarnya pembelajaran tatap muka yang diajukan pemerintah setempat. Percepatan vaksinasi juga digencarkan untuk menurunkan status level PPKM menjadi level 2. Mengingat saat ini Kabupaten Purbalingga masih berada di level 3 PPKM. Yang nantinya akan segera melakukan PTM, itu salah satu pencegahan upaya agar sasaran kami, misalnya khususnya siswa ini, mendapat imun body yang baik. Ya, pemirsa, BPOM resmi menerbitkan izin penggunaan darurat bagi vaksin Sinovac untuk disuntikan ke anak usia 6 hingga 11 tahun. Sementara untuk anak di bawah 6 tahun hingga kini masih dalam penelitian. Izin pemberian vaksinasi ini menyusul setelah evaluasi pengguna vaksin untuk kelompok usia 12 hingga 17 tahun. Vaksinasi anak menjadi penting karena pembelajaran tatap muka sudah dimulai.
Vaksinasi menjadi salah satu syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Indonesia. Sementara untuk anak di bawah 6 tahun masih dalam tahap menghimpun data-data. Pengumuman untuk telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin COVID-19 dari vaksin Sinovac, CoronaVac, dan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jadi ini menyusul pada izin penggunaan sebelumnya, yaitu 12 sampai 17 tahun. Jadi sekarang penggunaan dari vaksin Sinovac bisa digunakan untuk vaksinasi anak untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun. Dan pemirsa, untuk menanggapi sejumlah orang tua yang memiliki anak-anak, kami sudah terhubung dengan Ibu Monika Kurniawati yang memiliki 3 orang anak di Jakarta. Halo, selamat siang Ibu Monika. Ya, selamat siang. Ya, gimana kabar Bu Monika? Alhamdulillah baik sekali. Nah, Ibu Monika ini salah satu orang tua yang mendukung anaknya divaksin atau enggak nih? Ya, saya sangat mendukung anak saya di usia 6 sampai 11 divaksin. Nah, emang alasannya apa Mbak Monika? Kalau sekarang kan kita melihat bahwa aktivitas udah mulai kembali normal lagi, terus anak-anak juga udah mulai sekolah kan, seminggu udah 2 kali. Terus kemudian mereka tidak menutup kemungkinan sekarang mereka akan keluar rumah, kemudian ke Indomaret, ke Alfamart, ataupun tempat umum, dan mereka akan ketemu ke beberapa teman ataupun orang-orang lain. Dan apabila kalau kita tidak membekali anak-anak saya terutama dengan imun yang bagus, saya khawatir kalau mereka akan di saat dia di luar akan memberikan virus ke dalam tubuhnya. Oke, Ibu Monika, tidak hanya kita berdua, kita juga terhubung dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes. Halo, Ibu Nadia. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Nadia. Selamat siang. Ya, Ibu Nadia, ini bagaimana ceritanya kemarin perjalanannya, hasil penelitiannya hingga diputuskan anak-anak usia 6 hingga 12 tahun boleh divaksin? Ya. Ya. Jadi ini suatu berita baik ya kalau kita lihat kemarin itu Badan POM sudah mengizinkan penggunaan darurat untuk satu jenis vaksin ya saat ini, yaitu vaksin Sinovac untuk bisa diberikan pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Ya. Ini tentunya berita baik ya untuk kita, dan selanjutnya nanti pemerintah akan menindaklanjuti ya dengan melakukan koordinasi dengan ITAGI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, termasuk juga organisasi profesi lainnya ya, untuk teknis pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Tapi setidaknya ini saya rasa juga satu yang diharapkan orang tua ya seperti Bu Monika, bahwa saat ini sudah tersedia vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Walaupun memang untuk pemberian vaksinasi pada kelompok usia ini kita tentunya harus mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Nah, Ibu Nadia, kenapa pilihannya ke vaksin Sinovac? Ya, kalau mengenai ini mungkin yang lebih pas adalah Badan POM ya. Tetapi kalau melihat mengapa kemudian Badan POM memutuskan Sinovac, karena satu dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Badan POM untuk mengkaji dari sisi keamanan dalam rangka penerbitan Emergency Use Authorization ini secara lengkap mungkin sudah dimasukkan oleh Sinovac. Yang kedua, seperti Pfizer yang kita ketahui juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari badan FDA Amerika ya. Tapi walaupun pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari CDC, artinya mungkin saat ini Pfizer juga belum memasukkan seluruh data tersebut atau mengajukan ya setidaknya izin penggunaan darurat untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Jadi Emergency Use Authorization ini dikeluarkan oleh Badan POM tentunya berdasarkan update daripada situasi
teknologi yang ada di global ya, misalnya sudah ada publikasi uji klinisnya, kemudian memang vaksinnya ada di Indonesia, ataupun juga kebutuhan dari produsen vaksin itu sendiri. Nah, Ibu Nadia, kalau terkait KIPI dari vaksin Sinovac itu sendiri kepada anak seperti apa nih? Ya, kalau dari hasil uji klinis ya yang ataupun data yang disampaikan oleh produsen Sinovac, kita lihat angka kejadian KIPI-nya ini 1-2% ya. Jadi angkanya sangat kecil, sama seperti hasil uji klinis yang dilakukan pada usia dewasa. Kita tahu bahwa platform vaksin yang sifatnya virus dimatikan ini memang dari banyak studi ini memberikan efek samping yang relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan platform lainnya atau platform yang baru. Artinya gejala yang sering hanya nyeri ya, gejala demam itu yang paling banyak, tapi 1 hari 2 hari gejala demam itu rata-rata sudah hilang. Nah, kita ke Ibu Monika nih. Ibu Monika punya 3 anak, usia di usia berapa aja Ibu Monika? Ya 12 tahun sudah vaksin, usia 6 tahun, dan usia 9 tahun. Berarti yang 6 tahun dan 9 tahun ini belum divaksin ya. Ini kira-kira khawatir nggak dengan adanya KIPI dari Sinovac ini? Kalau khawatir nggak khawatir sih pastinya ada ya Mas, karena segala bentuk tindakan pasti ada minus dan plusnya. Cuman kalau melihat virus ini kan kita kasat mata gitu, kayak kita berperang tapi nggak tahu di mana musuhnya gitu. Sedangkan kalau kita nggak dibekali oleh imunitas atau tentara kita atau senjata yang kita bawa sendiri, sedangkan musuh ada di depan mata, kita kan nggak tahu gimana cara membela diri kita sendiri. Nah makanya dengan itu saya sangat antusias sekali untuk memberikan vaksin terhadap anak-anak saya. Nah kalau untuk saat ini udah mulai hunting belum? Cara peroleh vaksin untuk anak-anak gimana sih? Udah mulai? Udah tahu caranya atau belum? Belum. Nah itu saya justru mau tanya bagaimana. Nah langsung aja ada Bu Nadia nih. Bu Nadia, gimana cara peroleh vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun nih? Iya, jadi Bu Monika mungkin bersabar dulu ya, karena pemerintah sedang menyiapkan tentang petunjuk teknis pelaksanaannya ya. Jadi kami masih akan membahas dulu dengan ITAGI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia nih Bu Monika, termasuk juga mengenai bagaimana proses screeningnya ya. Karena kan tentunya ini akan berlaku untuk seluruh anak di Indonesia pada rentang usia 6-11 tahun. Nah, jadi kita tahu bahwa anak usia 6-11 tahun masih ada juga yang menerima imunisasi rutin atau imunisasi tambahan lainnya ya. Nah ini tentunya harus kita atur bagaimana jarak waktu antara penerimaan vaksin COVID-19 dengan imunisasi lainnya. Yang kedua adalah kondisi seperti apa anak-anak yang bisa mendapatkan vaksinasi, karena kita tahu anak-anak sebagian juga ada yang memiliki penyakit bawaan ya, seperti penyakit jantung atau leukemia, atau juga anak-anak yang dengan kelainan imunitas. Ini juga menjadi perhatian kita. Nah, tentunya apakah kemudian kelompok-kelompok seperti ini harus ditunda sampai kondisinya membaik, atau anak yang asma ya, karena anak asma cukup banyak ya Bu Monika ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan, kapan seorang anak asma atau anak yang dengan kondisi alergi itu mendapatkan vaksinasi, harus ditunda ataukah bisa diberikan pada kondisi tertentu, atau memang malah mereka tidak bisa mendapatkan vaksinasi sama sekali. Jadi hal-hal teknis seperti ini yang harus kami siapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai vaksinasi kepada usia di bawah 11 tahun. Karena ini kan agak berbeda ya, karena fase pertumbuhan, fase masih usia muda ya. Ini yang harus kita tentunya lebih persiapkan dengan matang. Yang kedua adalah kita juga harap bersabar, karena mengingat bahwa dengan adanya tambahan izin pemberian vaksinasi pada usia 6-11 tahun, ini artinya kita harus mencari tambahan dosis, karena dengan 428 juta dosis yang saat ini sudah kita siapkan dan tinggal kita menunggu ya pengirimannya dari produsen vaksin, ini tidak cukup untuk memberikan vaksinasi kepada tambahan sasaran anak usia 6-11 tahun tadi. Jadi setidaknya kita tahu ada 24-27 juta anak pada rentang usia ini. Nah, artinya kurang lebih kebutuhannya itu adalah
antara 26 sampai 20 juta dosis tambahan, bahkan bisa Baik. lebih kalau kemudian pada usia tertentu harus mendapatkan 1 dosis. Nah, jadi kita harap untuk bersabar ya. Nah, sambil menunggu proses vaksinasi itu secara resmi diumumkan oleh pemerintah, oke. kami tetap berharap para orang tua ini tetap menjalankan prokes. Nah, yang paling penting nih, Mas, bahwa orang tua jangan memberikan tambahan resiko penularan kepada anaknya yang memang saat ini belum divaksin. Contohnya, kalau mau ngajak ke pusat perbelanjaan, kita tahu bahwa kalau tidak ada Oke. urgensinya ke pusat perbelanjaan nggak perlu. ajak Baik, Bu anaknya. Nadia. Bu Nadia, nah ini kalau Mbak Monica sudah jelas, apa ada yang ingin disampaikan lagi ke Ibu Nadia, ditanyakan tentang kekhawatiran vaksinasi? Ya, itu proses pemberian vaksinasi apakah sama dengan dewasa dan lansia? Kita harus datang ke tempat tertentu atau masuk ke sekolah-sekolah gitu, Bu? Ya, langsung ya Mas Pram ya. Jadi Oke, langsung aja Mbak. Oke, jadi kemungkinan untuk yang saat ini sedang kita susun ya, bahwa vaksinasi kepada anak usia 6 sampai 11 tahun ini kan rata-rata anak usia sekolah dasar ya, Bu Monica ya. Kemungkinan besar kita akan lakukan dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah, karena akan lebih mudah dalam segi pendataan, dari segi kesehatan, dan dari izin orang tua. Tetapi tidak menutup kemungkinan vaksinasi juga bisa dilakukan pada sentra-sentra khusus ya. Jadi memang khusus untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, tidak dicampur dengan usia dewasa, atau datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, baik Ibu Nadia, terima kasih, dan Ibu Monica terima kasih. Semoga proses vaksinasi untuk anak-anak berjalan dengan lancar. Terima kasih ya semuanya. Ya, pemirsa, tak terima dengan pledoi terdakwa, istri korban penganiayaan hingga tewas oleh oknum TNI berteriak histeris. Selengkapnya sesaat lagi bersama rekan saya Lovi Nadia. Sesaat lagi pemirsa.